Swastiastu, selamat sore para pengajar di Taman Kanak-Kanak Lila Kumara beserta para peserta pengabdian dari tim kami. Perkenalkan, nama Tiang Ikoma Wisnu Budi Wijaya. Tiang adalah salah satu pengajar matematika dan IPA di Fakultas Dharma Acarya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Nah, pada hari ini saya akan memperkenalkan berbagai eksperimen sains yang cocok diperkenalkan untuk anak-anak yang sedang berusia dini. Jadi eksperimen sains pada anak usia dini itu ada beberapa prinsip. Yang pertama, sifatnya pengenalan. Yang kedua, menggunakan benda-benda di sekitar kita dan tidak membahayakan. Yang ketiga, haruslah menyenangkan. Yang keempat, harus mampu menanamkan konsep itu secara real, bukan abstrak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa eksperimen sains yang cocok diperkenalkan untuk anak usia dini dalam rangka menanamkan konsep-konsep sains bagi anak usia dini. Baik, jadi Bapak, Ibu, dan para tim peserta pengabdian, saya mohon memperhatikan ini dengan seksama. Baik, Bapak Ibu para peserta pengabdian dari TK Lila Kumara, eksperimen sains pertama yang ingin saya perkenalkan kepada anak adalah terkait benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah menjelaskan kepada anak usia dini yang mana namanya benda yang bergerak dan yang mana namanya benda yang tidak bergerak. Nah, untuk eksperimen ini kita bisa menggunakan mainan anak-anak. Jadi yang seperti tertera di depan Bapak Ibu sekalian, atau mungkin menggunakan mainan anak yang lainnya seperti boneka atau benda lainnya. Bahkan diri sendiri pun bisa dijadikan untuk contoh memperkenalkan mana benda bergerak dan benda tidak bergerak. Baik, jadi tahapan eksperimennya pertama, sediakan minimal 2 mainan anak-anak, diletakkan dalam posisi seperti ini. Setelah itu kita pindahkan salah satu mainan tersebut. Misalkan saya pindahkan yang berwarna hitam ini ke samping. Nah, setelah kita pindahkan, tanyakan kepada anak apa yang terjadi pada mainan yang berwarna hitam ini. Sang anak biasanya menjawab pindah tempat, pindah posisi. Jadi ketika mereka menjawab seperti itu, jelaskan kepada mereka bahwa berpindah tempat atau berpindah posisi itu artinya bergerak. Kemudian, selain itu, bisa juga dijelaskan dengan cara, misalkan, pada mainan yang berwarna hitam ini, tangannya kita geser ke depan. Nah, tanyakan kepada anak apa yang terjadi pada mainan hitam ini. Jadi, anak pasti akan menjawab tangannya ke depan, atau tangannya pindah. Ya, jadi, katakan pada anak bahwa ketika posisi tangan berpindah, itu juga dikatakan bergerak. Sedangkan mainan anak-anak yang berwarna merah biru ini dikatakan tidak bergerak. Setelah itu, kita ajak anak-anak menyimpulkan bahwa benda bergerak adalah benda yang pindah posisi, baik itu badannya penuh ataupun satu bagian anggota tubuhnya saja. Sedangkan benda dikatakan tidak bergerak apabila tidak mengalami perubahan posisi atau perubahan model. Seperti kita perhatikan pada mainan anak-anak yang berwarna merah biru ini, dia sama sekali tidak mengalami pindah tempat ataupun pindah gaya, sehingga benda ini dikatakan tidak bergerak. Sedangkan yang berwarna hitam ini, karena dia pindah tempat dan juga pindah gaya, berarti dia dikatakan bergerak. Jadi, Bapak Ibu, itulah eksperimen untuk menanamkan konsep sains tentang benda bergerak dan benda tidak bergerak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu peserta pengabdian dari TK Lila Kumara. Jadi sekarang kita lanjut pada eksperimen yang kedua, yaitu tentang benda terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi tujuan dari eksperimen ini adalah mengenalkan kepada anak usia dini tentang yang mana namanya benda terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, jadi di depan Bapak Ibu ini sudah ada alat-alat
dan bahan yang dibutuhkan untuk eksperimen. Yang pertama, gelas plastik sebanyak 3 buah. Dan gelas pertama diisi air, gelas kedua air garam, gelas yang ketiga air saja tanpa garam. Nah, berkaitan sama air garam ini, jadi gelas yang berukuran sedemikian rupa ditambahkan kurang lebih 10 sendok teh garam dapur, ya. Nah, terkait dengan selain gelas itu, kita juga bisa menggunakan pertama gabus, sebutir telur, dan sebuah uang logam. Nah, cara melakukan eksperimen ini adalah pertama, ajak anak untuk mencelupkan gabus ini ke gelas yang berisi air. Setelah itu, ajak anak untuk mencelupkan sebutir telur ini ke air garam. Setelah itu, ajak anak untuk mencelupkan uang logam ini ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu, ajak anak memperhatikan apa yang terjadi pada masing-masing gelas. Jadi, anak biasanya mengatakan, oh, gabusnya berada di atas air, telurnya dia berada di tengah air, dan uang logamnya berada di dasar. Nah, katakan pada sang anak bahwa ini kondisi gabus ini disebut dengan terapung, telur ini melayang, dan uang logam ini tenggelam. Nantinya, bimbing anak menyimpulkan bahwa suatu benda dikatakan terapung apabila posisi bendanya berada di atas air. Sedangkan suatu benda posisinya melayang apabila benda itu berada di bawah air tetapi belum mencapai dasar air. Sedangkan benda dikatakan tenggelam apabila ketika dicelupkan ke dalam air dia berada di dasar. Baik, demikian eksperimen untuk memperkenalkan benda terapung melayang tenggelam kepada anak usia dini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu dari peserta pengabdian dari TK Lila Kumara, sekarang kita lanjut masih pada eksperimen sains untuk anak usia dini. Sekarang saya lanjutkan pada eksperimen yang ketiga, yaitu benda menyerap dan benda tak menyerap air. Jadi eksperimen ini kita lakukan dalam rangka memperkenalkan anak usia dini terhadap konsep mana benda yang menyerap air dan mana benda yang tidak menyerap air. Jadi di depan Bapak Ibu semua sudah ada perangkat eksperimennya. Pertama bisa ambil selembar tisu, selembar plastik bening, sebuah sendok makan, dan air. Nah, caranya adalah yang pertama, kita tuangkan 1 sendok makan air di atas meja. Masing-masing 1 sendok makan air di atas meja. Jadi, kita tuangkan. Nah, setelah itu, kita dekatkan tisu dan plastik bening di air. Bersama anak-anak usia dini, bila perlu libatkan mereka untuk melakukan hal ini. Pertama, kita dekatkan, kita taruh tisu di atas air tersebut, dan kita letakkan plastik juga di atas air. Nah, ajak anak untuk memperhatikan apa yang terjadi. Kita perhatikan di sini, airnya tidak ada. Air yang ketika tisu diletakkan di atas air, airnya tidak ada. Sedangkan pada plastik, airnya masih ada. Nah, jelaskan pada anak bahwa tisu adalah benda yang menyerap air dan plastik bening adalah benda yang tidak menyerap air. Kemudian, bimbing anak untuk menyimpulkan bahwa benda itu menyerap air kalau benda itu diletakkan di atas air, mampu membuat air itu dia berkurang atau hilang. Sedangkan benda tidak menyerap air kalau benda itu diletakkan di atas air, airnya tidak berkurang atau masih ada. Baik, sekian Bapak Ibu terkait dengan eksperimen memperkenalkan benda menyerap dan tak menyerap air kepada anak usia dini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu peserta pengabdian, masih bersama saya Ikoma Wisnu Budi Wijaya. Sekarang kita masih pada materi eksperimen sains untuk anak usia dini. Nah, sekarang kita lanjut pada eksperimen tentang benda larut dan benda tak larut. Nah, jadi seperti yang sudah Bapak Ibu perhatikan di sini, tujuan dari eksperimen ini adalah untuk memperkenalkan kepada anak benda yang larut dalam air dan benda yang tidak larut dalam air. Jadi alat bahannya sederhana dan bisa didapatkan di rumah, yaitu gelas sebanyak 2 buah yang sudah diisi air, 1 sendok makan garam dapur, dan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, dalam melakukan eksperimen ini, kita bimbing anak untuk memasukkan 1 sendok makan garam dapur ini ke dalam segelas air. Kita aduk selama kurang lebih 30 detik. Setelah itu, kita lakukan juga hal yang sama pada 1 sendok makan minyak goreng. Kita masukkan ke dalam air, kita aduk juga selama 30 detik. Kita biarkan keduanya pada posisi tenang. Nah, ajak anak untuk memperhatikan apa yang terjadi pada kedua gelas ini. Yang pertama, gelas yang sudah kita larutkan garam. Yang kedua, gelas yang sudah kita larutkan minyak goreng. Perhatikan, ajak anak untuk mengamati. Anak biasanya dia akan mengatakan, garamnya nggak ada Pak, Bu, garamnya hilang. Sedangkan yang pada gelas ini anak akan mengatakan minyaknya mengapung di atas air atau minyaknya dia berada di atas air. Nah, katakan kepada anak bahwa garam ini dia larut, sedangkan minyak ini dia tidak larut. Nah, nanti tanyakan kepada anak, menurut kamu, larut itu adalah seperti apa? Oh, anak akan menjawab bahwa suatu benda dikatakan larut dalam air apabila dimasukkan ke air dan diaduk, benda itu dia seolah-olah menghilang. Sedangkan suatu benda tidak larut apabila setelah dimasukkan ke air dan diaduk, benda itu masih berada di sekitaran air. Ya, baik, demikian terkait dengan eksperimen benda larut dan tak larut di air. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu dari TK Lila Kumara dan seluruh peserta pengabdian, sekarang kita lanjutkan pada eksperimen sains yang kelima, yaitu tentang benda lenting dan benda tak lenting. Jadi eksperimen ini kita harapkan mampu mengajarkan kepada anak usia dini tentang yang mana namanya benda lenting dan mana benda yang tak lenting. Jadi di sini sudah saya sediakan sebuah kelereng dan sebatang penghapus pensil. Nah, jadi yang pertama kita ajak anak untuk melemparkan kelereng dari ketinggian tertentu. Kita lemparkan. Nah, itu yang kelereng. Bagaimana kalau penghapus? Nah, ajak anak untuk mengamati apa yang terjadi pada kelereng dan penghapus. Si anak hanya akan menjawab, kelerengnya naik turun atau mantul-mantul, sedangkan penghapusnya dia jatuh seperti biasa. Nah, jelaskan pada anak bahwa apa yang terjadi pada kelereng itu disebut dengan benda lenting, sedangkan pada penghapus pensil ini adalah benda yang tak lenting. Nah, setelah itu ajak anak untuk menyimpulkan bahwa benda itu dikatakan lenting apabila ketika dia dijatuhkan, dia akan memantul atau naik turun atau bolak-balik. Sedangkan benda yang tak lenting seperti penghapus pensil ini, ketika dia dijatuhkan, dia tidak bolak-balik, tidak naik turun atau tidak memantul. Ya, baik, demikian
cara menjelaskan benda lenting dan tak lenting kepada anak usia dini, jadi cukup sederhana dan mudah dipraktekkan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, para peserta pengabdian dari TK Lila Kumara masih bersama saya, Ikomang Wisnu Budi Wijaya. Sekarang mari kita lanjutkan eksperimen sains untuk anak usia dini. Nah, sekarang eksperimen yang ini adalah berkaitan sama warna dan warna hasil pencampuran warna. Nah, jadi tujuan melakukan eksperimen ini adalah memperkenalkan kepada anak usia dini tentang warna dan warna hasil pencampuran warna tertentu. Nah, sebelum kita beranjak ke eksperimen ini, ada baiknya Bapak Ibu memperkenalkan jenis-jenis warna terlebih dahulu kepada anak usia dini. Jadi warna itu ada namanya warna primer dan warna sekunder. Warna primer itu adalah warna yang memang sudah ada. Contohnya yang ada di sini adalah warna merah, warna kuning, dan yang lagi satu adalah warna biru. Sedangkan warna sekunder adalah warna yang terbentuk dari hasil pencampuran warna primer. Ya, jadi setelah Bapak Ibu memperkenalkan terlebih dahulu yang mana namanya warna merah, warna kuning, dan warna biru kepada anak, barulah kita masuk ke bagaimana ketika warna itu dicampur. Jadi sebelum melakukan pencampuran warna, pastikan dulu kepada anak-anak bahwa mereka sudah tahu, oh ini warna merah, ini warna kuning, dan warna biru. Nah, terkait dengan pencampuran warna ini, bahan yang bisa kita gunakan adalah air dan pewarna makanan berwarna yang saya gunakan di sini adalah pewarna makanan berwarna merah dan warna kuning. Dan gelas sebanyak 3 buah, gelas pertama dan gelas ketiga saya isi air, gelas kedua saya kosongkan. Jadi yang pertama adalah pewarna makanan ini kita larutkan dulu ke air, yaitu pada warna merah dan juga warna kuning. Nah, setelah mereka larut, barulah kita campurkan pada gelas yang di tengah secara bersama-sama. Kita amati warna yang muncul. Nah, katakan kepada anak bahwa ini adalah warna oranye. Jadi, nanti jelaskan pada anak bahwa warna oranye itu dia mirip dengan warna kuning. Hanya saja dia dari segi kecerahan warna masih lebih pekat yang oranye. Jadi, jelaskan juga kepada anak bahwa warna oranye ini terbentuk dari pencampuran warna merah dengan warna kuning. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan pencampuran dengan kombinasi warna yang lainnya, misalkan merah dengan biru, kuning dengan biru, dan pencampuran warna lainnya. Jadi eksperimen tentu sangat menyenangkan bagi anak usia dini. Kenapa menyenangkan? Karena pada dasarnya anak usia dini sangat menyukai sesuatu yang berwarna. Sangat menyukai sesuatu yang bisa berubah dalam waktu sekejap, karena itu berkaitan sama fantasi mereka. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian tentang eksperimen warna dan pencampuran warna. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta pengabdian dari TK Lila Kumara masih bersama saya Ikomang Wisnu Budi Wijaya. Sekarang kita lanjutkan tentang demonstrasi eksperimen sains untuk anak usia dini. Nah, pada kali ini saya akan memperagakan tentang benda magnet dan benda bukan magnet. Nah, jadi tujuan dari percobaan ini adalah kita memperkenalkan kepada anak usia dini yang mana namanya benda magnet dan mana namanya benda bukan magnet. Nah, di sini sudah Bapak Ibu saksikan ada sepotong besi, ada sebatang magnet, dan sepotong kayu. Nah, nanti untuk melakukan percobaan ini sangat mudah caranya. Pertama, kita ambil sebatang magnet ini, suruh anak mendekatkan magnet ini ke sepotong besi. Kita angkat. Ajak anak untuk memperhatikan apa yang terjadi pada sepotong besi dan magnet ini. Setelah itu kita letakkan kembali sepotong besinya. Sekarang kita cobakan hal yang sama pada sepotong kayu. Kita tempelkan magnet ini pada sepotong kayu. Kita angkat magnet ini. Apa yang terjadi?
ternyata kayunya tidak menempel seperti yang terjadi pada sebatang besi tadi. Nah, ajak anak menyimpulkan bahwa sepotong besi ini adalah benda magnet dan sepotong kayu ini adalah benda bukan magnet. Lantas, ajak anak menyimpulkan bahwa apa itu benda magnet? Benda magnet adalah benda yang ketika didekatkan pada magnet, dia akan menempel bersama magnetnya. Dan benda yang bukan magnet adalah benda yang ketika ditempelkan pada magnet, benda itu tidak mau mengikuti atau menempel magnet tersebut. Nah, untuk percobaan ini tidak hanya bisa kita gunakan sepotong besi dan sepotong kayu, Bapak Ibu bisa menggunakan contoh benda lain, seperti misalkan uang logam, kunci rumah, kertas, dan bahan-bahan lainnya. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang eksperimen benda magnet dan benda bukan magnet. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, para peserta pengabdian dari TK Lila Kumara. Jadi demikianlah beberapa eksperimen sains anak usia dini yang bisa kita lakukan. Jadi eksperimen tersebut tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tetapi juga bisa dilakukan di rumah. Mengingat bahan-bahan yang kita gunakan tadi adalah bahan-bahan yang ada di sekitaran kita, bahkan kebanyakan ada di dalam rumah kita. Jadi eksperimen tadi itu adalah hanya beberapa dari sekian banyak eksperimen sains untuk anak usia dini. Jadi kalau Bapak Ibu rajin membaca literatur, akan ada banyak eksperimen sains untuk anak usia dini. Jadi pada dasarnya kenapa saya katakan sains itu penting diperkenalkan untuk anak usia dini, sebab anak usia dini setiap hari itu selalu dia dekat sama sains, bahkan sedekat dia dengan kedua orang tuanya. Dari dia baru bangun sampai dia tidur lagi, itu dia akan banyak mengalami fenomena-fenomena sains. Bahkan dari kelahirannya hingga pertumbuhannya, itu semua adalah peristiwa yang sifatnya sains. Dan juga sains itu adalah hal yang sangat menyenangkan, karena di sana akan banyak permainan, banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, tapi bisa kita jelaskan dengan konsep-konsep sains. Baik, jadi demikian hal yang dapat saya sampaikan mengenai eksperimen sains untuk anak usia dini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Atas perhatiannya, saya Ikomang Wisnu Budi Wijaya mengucapkan terima kasih. Materi ini saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.